Nggak menang harga mati, 4-0 harus minimal biar selisih gol imbang. Indonesia versus Bahrain laga krusial penentu nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perhatian publik kini tertuju pada pertandingan berikutnya antara Timnas Indonesia dan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025. Hasil laga ini akan sangat menentukan perjalanan tim Garuda dalam kualifikasi, sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi pelatih dan pemain yang saat ini tengah menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak. Komentar pedas Dr. Tirta, kemenangan harga mati. Salah satu tokoh yang memberikan komentar tajam mengenai kondisi Timnas Indonesia adalah Dr. Tirta, seorang influencer dan pengamat sepak bola yang aktif di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Findes, ia menekankan pentingnya kemenangan telak atas Bahrain sebagai bukti bahwa Timnas Indonesia benar-benar memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Dalam pernyataannya, Dr. Tirta menegaskan bahwa Indonesia harus menang dengan skor minimal 4-0 dalam pertandingan melawan Bahrain. Menurutnya, hasil tersebut bukan hanya penting untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah kekalahan besar dari Australia. Bukan berharap, tapi malah menuntut si Patrick ini gimana caranya menang 4-0. Ia bahkan menyatakan bahwa jika timnas gagal meraih kemenangan, pelatih sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Komentar ini muncul setelah keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah kompetisi yang menurut Dr. Tirta seharusnya diikuti dengan hasil yang lebih baik. Namun alih-alih menunjukkan peningkatan, timnas justru mengalami kekalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, ia menilai bahwa laga melawan Bahrain harus dimenangkan untuk membuktikan bahwa keputusan perubahan pelatih adalah langkah yang tepat. Harus menang 4-0. Nggak tahu caranya gimana tuh urusan Anda, karena Anda dipilih ketika di tengah-tengah. Pertandingan melawan Bahrain menjadi laga yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Saat ini posisi tim dalam klasemen sementara belum aman dan hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Tidak hanya itu, kemenangan juga akan berdampak besar pada kepercayaan diri pemain dan dukungan publik. Sejumlah analis sepak bola nasional pun menilai bahwa pertandingan ini adalah momen penentuan bagi Timnas Indonesia. Jika mampu menang dengan meyakinkan, maka publik bisa mulai percaya bahwa Timnas benar-benar berada di jalur yang tepat menuju peningkatan performa. Sebaliknya, jika kembali mengalami kekalahan, maka gelombang kritik terhadap PSSI dan manajemen tim kemungkinan besar akan semakin deras. Lalu apakah strategi terbaik yang akan diterapkan Patrick Kluivert? Menjelang pertandingan, pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diperkirakan akan tetap menerapkan strategi menyerang yang agresif. Meskipun sebelumnya tim mengalami kekalahan besar dari Australia, Kluivert menekankan pentingnya mendapatkan hasil positif dan berusaha meraih kemenangan dengan pendekatan ofensif. Dalam pertandingan melawan Australia, Kluivert menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan strategi pressing ketat sejak awal laga. Namun kelemahan di lini pertahanan membuat strategi tersebut tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, ada kemungkinan Kluivert akan melakukan beberapa penyesuaian dalam laga melawan Bahrain. Salah satu perubahan yang mungkin dilakukan adalah dengan memperkuat lini tengah agar serangan bisa lebih terorganisir dan pertahanan lebih solid. Selain itu, Kluivert juga membuka peluang untuk melakukan rotasi pemain guna menjaga kebugaran tim. Ia menekankan pentingnya fokus pada kesiapan fisik dan mental pemain agar bisa tampil maksimal dalam pertandingan krusial ini. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai formasi yang akan digunakan, indikasi menunjukkan bahwa Kluivert akan tetap mempertahankan pendekatan menyerang. Namun kali ini ia kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam transisi pertahanan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Australia. Apa sajakah tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia? Selain tekanan besar untuk menang, Timnas Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan menjelang laga melawan Bahrain. Salah satunya adalah masalah kebugaran pemain. Beberapa pemain inti dilaporkan mengalami kelelahan akibat jadwal padat kompetisi, sehingga tim pelatih harus cermat dalam menentukan susunan pemain terbaik. Selain itu, faktor psikologis juga menjadi tantangan besar. Kekalahan telak dari Australia bisa berdampak pada kepercayaan diri pemain. Oleh karena itu, peran tim psikolog dan motivator sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para pemain tetap percaya diri dan bisa tampil dengan performa terbaik. Di sisi lain, Bahrain bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Tim ini memiliki gaya bermain yang disiplin dan fisik yang kuat. Mereka juga memiliki pengalaman bertanding di level internasional yang lebih banyak dibandingkan Indonesia.
Oleh karena itu, timnas harus benar-benar menyiapkan strategi yang tepat agar bisa meraih kemenangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dukungan publik terhadap timnas Indonesia tetap tinggi. Banyak supporter berharap bahwa skuad Garuda bisa bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik dalam pertandingan melawan Bahrain. Tagar hashtag Garuda Bangkit pun ramai di media sosial sebagai bentuk dukungan moral bagi tim nasional. Selain itu, kritik konstruktif dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh seperti Dr. Tirta, diharapkan bisa menjadi dorongan bagi timnas untuk tampil lebih baik. Kritik bukan hanya untuk menjatuhkan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian agar sepak bola Indonesia bisa terus berkembang. Dengan semua persiapan yang dilakukan, kini semua mata tertuju pada laga melawan Bahrain. Apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan meraih kemenangan penting? Jawabannya akan segera kita saksikan pada 25 Maret 2025. Alex Pastoor semakin berperan, Kluivert tergeser. Mampukah strategi Catenaccio jadi solusi? Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret 2025, muncul berbagai spekulasi mengenai dinamika kepelatihan di dalam tim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peran asisten pelatih Alex Pastoor yang dikabarkan semakin dominan dalam memimpin sesi latihan tim. Hal ini memicu pertanyaan apakah ada perubahan dalam struktur kepelatihan atau bahkan pergeseran kendali dari pelatih kepala Patrick Kluivert ke asisten Pastoor. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Alex Pastoor terlihat memberikan arahan langsung kepada para pemain. Sementara itu, Patrick Kluivert tampak lebih pasif di pinggir lapangan yang semakin memperkuat spekulasi bahwa Pastoor mungkin tengah mengambil alih peran kepelatihan. Beberapa sumber internal bahkan menyebutkan bahwa pendekatan latihan yang diterapkan dalam persiapan menghadapi Bahrain lebih mencerminkan filosofi taktik Pastoor dibandingkan dengan gaya permainan yang selama ini diterapkan oleh Kluivert. Pastoor dikabarkan sedang mempersiapkan strategi Catenaccio untuk menghadapi Bahrain. Strategi ini merupakan pendekatan defensif yang mengutamakan soliditas pertahanan serta serangan balik cepat. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik pemain timnas Indonesia saat ini, yang dikenal memiliki kecepatan dan ketahanan yang cukup baik dalam bertahan. Dengan skema ini, timnas Indonesia diharapkan dapat mengimbangi Bahrain yang dikenal memiliki lini serang tajam dan pemain-pemain yang secara fisik lebih unggul. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau Patrick Kluivert mengenai adanya perubahan dalam struktur kepelatihan. Kluivert, yang resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Januari 2025, masih memegang jabatan tersebut secara formal. Meskipun demikian, peran Pastoor yang semakin menonjol dalam sesi latihan dan penyusunan strategi tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukung serta pengamat sepak bola Indonesia. Sebagai seorang pelatih berpengalaman, Pastoor memang dikenal dengan pendekatan taktisnya yang pragmatis. Sebelumnya, ia juga pernah mengungkapkan bahwa skema total football yang diusung oleh Kluivert tidak cocok diterapkan pada timnas Indonesia. Menurutnya, strategi tersebut membutuhkan pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi serta stamina luar biasa yang saat ini masih belum dimiliki oleh mayoritas pemain timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia lebih condong untuk menerapkan pendekatan yang lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas skuad saat ini. Pendekatan Catenaccio yang diterapkan oleh Pastoor sejatinya bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola. Strategi ini pertama kali diperkenalkan oleh tim Italia di era 1960-an dan dikenal dengan sistem pertahanan berlapis yang sulit ditembus. Dalam skema ini, para pemain bertahan diinstruksikan untuk tetap disiplin dalam menjaga posisi, sementara para gelandang bertugas untuk menutup ruang gerak lawan serta mendukung serangan balik yang cepat dan efektif. Adopsi strategi ini muncul sebagai respons atas hasil kurang memuaskan yang diraih timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kekalahan telak dari Australia. Kekalahan tersebut menjadi cerminan bahwa timnas Indonesia membutuhkan pendekatan taktis yang lebih adaptif dan realistis. Jika strategi Catenaccio berhasil diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang lebih tangguh dalam laga-laga mendatang. Namun, penerapan strategi ini juga tidak lepas dari tantangan. Sepak bola modern saat ini lebih mengedepankan permainan menyerang yang dinamis dan penerapan Catenaccio yang terlalu kaku bisa membuat timnas Indonesia kehilangan kreativitas dalam membangun serangan. Oleh karena itu, Pastoor dan tim kepelatihan harus menemukan keseimbangan yang tepat agar strategi ini tidak menjadi bumerang bagi tim. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia pun menyambut dengan antusias kemungkinan perubahan pendekatan taktis ini.
Banyak yang berharap bahwa strategi baru ini bisa menjadi solusi atas kelemahan pertahanan yang kerap menjadi masalah utama bagi timnas Indonesia. Namun sebagian juga meragukan apakah para pemain mampu menerapkan strategi ini dengan efektif dalam waktu yang relatif singkat. Dengan laga melawan Bahrain yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia tentu menantikan bagaimana implementasi strategi baru ini di lapangan. Jika Pastor benar-benar mengambil kendali dalam persiapan tim, maka pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi efektivitas pendekatan Catenaccio yang ia usung. Terlepas dari siapa yang memegang kendali utama, yang terpenting adalah bagaimana timnas Indonesia dapat tampil optimal dan meraih hasil positif dalam laga penting ini. Kedepan, hasil dari laga ini mungkin juga akan menentukan masa depan kepelatihan timnas Indonesia. Jika strategi yang diterapkan terbukti sukses, bukan tidak mungkin peran Alex Pastor akan semakin besar dalam struktur kepelatihan. Sebaliknya, jika hasil yang diraih kurang memuaskan, maka akan ada evaluasi besar-besaran terhadap taktik yang digunakan serta kepemimpinan di dalam tim. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh para pendukung timnas Indonesia adalah menunggu dan melihat bagaimana tim Garuda akan tampil di lapangan. Dengan semangat dan dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan mengamankan hasil yang membanggakan bagi bangsa. Emil Audero siap geser Maarten Paes. Debutnya di timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Penjaga gawang Palermo Emil Audero dikabarkan akan segera mengambil alih posisi utama Maarten Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia dalam laga krusial menghadapi Bahrain. Rumor ini semakin kencang setelah berbagai media Italia melaporkan bahwa Emil Audero akan menjadi pemain pertama Palermo yang mengenakan seragam timnas Indonesia. Setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini berusaha bangkit dan menatap laga berikutnya dengan penuh determinasi. Kekalahan telak di kandang Australia itu memang sangat mengecewakan sebab selain mencoreng rekor timnas juga memperkecil peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke fase berikutnya. Kini harapan terbesar bagi pasukan Patrick Kluivert adalah memastikan posisi di 4 besar grup demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Namun, jalan yang harus ditempuh timnas Indonesia tidak akan mudah. Jepang, Bahrain, dan Cina adalah lawan-lawan tangguh yang juga berambisi melaju ke putaran berikutnya. Oleh sebab itu, Patrick Kluivert kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dalam strategi dan susunan pemain guna memperkuat tim, salah satunya pada posisi penjaga gawang. Saat ini, Maarten Paes masih menjadi pilihan utama di bawah mistar timnas Indonesia, baik di era Shin Tae-yong maupun kini di bawah komando Kluivert. Namun dengan kehadiran Emil Audero yang resmi dinaturalisasi pada akhir Februari 2025, persaingan kiper utama skuad Garuda semakin ketat. Audero sendiri sudah lama menanti kesempatan ini. Dalam wawancara dengan media Italia, ia mengungkapkan bahwa keinginannya untuk membela timnas Indonesia telah muncul sejak 2 tahun lalu. Ia juga menceritakan bagaimana Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara langsung menghubunginya dan membicarakan peluangnya bermain untuk Indonesia. 2 tahun lalu, Erick Thohir menghubungi saya melalui panggilan video. Ia memperkenalkan dirinya dan membicarakan kemungkinan saya bermain untuk Indonesia, ujar Audero kepada media Italia. Sekarang, saya pikir ini adalah waktu dan periode yang tepat, jadi saya menerimanya, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Namun sayangnya, harapan Emil Audero untuk langsung debut di laga melawan Australia pupus. Patrick Kluivert tetap mempercayakan posisi kiper utama kepada Maarten Paes, yang sayangnya harus kebobolan 5 gol dalam pertandingan tersebut. Keputusan ini sempat dipertanyakan oleh media Italia mengingat Emil Audero sudah siap bermain dan memiliki pengalaman tinggi di kompetisi Eropa. Media Italia Calcio Time bahkan secara khusus menyoroti keputusan Kluivert untuk mencadangkan Emil Audero di laga penting melawan Australia. Dalam laporannya mereka menulis dalam kurung, Emil Audero di bangku cadangan selama laga Australia-Indonesia. Menurut Calcio Time, pertandingan melawan Australia seharusnya bisa menjadi momen sempurna bagi Audero untuk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Setelah menunggu selama 2 tahun dan menyelesaikan seluruh proses naturalisasi, kiper berusia 28 tahun itu akhirnya mendapatkan panggilan timnas, namun harus puas duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Setelah menyelesaikan proses naturalisasi, untuk pertama kalinya Emil Audero merespons panggilan timnas Indonesia, tulis Calcio Time. Tapi nomor 12 dari tim Merah Putih itu tetap berada di bangku cadangan pada pertandingan pertama yang dimainkan di Sydney. Debut Audero untuk timnas Indonesia tidak terjadi saat melawan Australia.
Posisi penjaga gawang masih diisi oleh Maarten Paes, kiper klub MLS Dallas, lanjut laporan tersebut. Meski demikian, media Italia percaya bahwa debut Emil Audero hanya tinggal menunggu waktu. Calcio Time meyakini bahwa pertandingan selanjutnya melawan Bahrain akan menjadi panggung perdana bagi Audero untuk membuktikan kualitasnya di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Audero tetap berada di bangku cadangan dan debutnya di antara tiang gawang tampaknya telah ditunda hingga pertandingan melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret, tambah laporan tersebut. Jika benar Emil Audero akan diturunkan dalam laga melawan Bahrain, maka ini bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia dalam upaya bangkit dari kekalahan sebelumnya. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi bersama Sampdoria dan kini Palermo, Audero diharapkan bisa menjadi benteng tangguh bagi lini pertahanan Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain sendiri menjadi laga yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Jika ingin tetap bersaing di grup C, kemenangan adalah harga mati. Oleh sebab itu, Patrick Kluivert perlu memastikan bahwa strategi yang diterapkan kali ini lebih solid, termasuk dalam pemilihan penjaga gawang. Kini semua mata tertuju pada keputusan Patrick Kluivert. Akankah ia memberikan kesempatan bagi Emil Audero untuk membuktikan dirinya sebagai kiper utama timnas Indonesia? Ataukah Maarten Paes masih akan dipercaya di bawah mistar? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan segera terjawab dalam laga menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Yang jelas, persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia kini semakin menarik untuk disaksikan. Laga hidup mati di SUGBK, Bahrain dan Indonesia berebut 3 poin penting. Penjaga gawang tim nasional Bahrain, Syed Mohamed Jaffer, menegaskan keyakinannya bahwa timnya mampu menghadapi tantangan berat dari tuan rumah, Timnas Indonesia, dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang sangat dinantikan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa dalam kurung 25/3. Jaffer optimistis bahwa Bahrain telah mengalami peningkatan signifikan sejak terakhir kali bertemu Indonesia pada Oktober 2024. Kemajuan dari pertandingan terakhir melawan Indonesia hingga sekarang sangat besar bagi tim kami, ujar kiper berusia 39 tahun tersebut saat ditemui sebelum sesi latihan di lapangan A, kawasan SUGBK, pada Minggu 20.33. Ini memberi kami lebih banyak kepercayaan diri dan peluang yang lebih besar untuk memenangi pertandingan ini. Bahrain datang ke Jakarta dengan modal yang cukup positif. Pada pertandingan terakhir mereka di babak kualifikasi, tim asuhan pelatih Juan Antonio Pizzi hanya kalah tipis 0-2 dari tim unggulan sekaligus juara grup C, Jepang. Meskipun kalah, permainan Bahrain menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan mampu memberikan perlawanan ketat kepada salah satu tim terbaik di Asia. Selain itu, Bahrain baru saja menyabat gelar juara Piala Teluk yang digelar pada akhir Desember 2024 hingga Januari 2025, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa tim ini semakin solid dan kompetitif. Jaffer mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia tidak akan berjalan mudah. Kedua tim saat ini memiliki poin yang sama, yaitu 6, sehingga pertandingan ini akan sangat menentukan posisi mereka dalam persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kami memiliki 6 poin, Indonesia juga memiliki 6 poin. Kami berdua menghadapi ujian yang sama, kata Jaffer. Semua tim tentu ingin meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang berat. Indonesia dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bahrain yang harus menghadapi atmosfer pertandingan tandang yang dipastikan akan sangat bergemuruh. Namun Jaffer dan rekan-rekannya telah menyiapkan mental untuk menghadapi tekanan dari supporter lawan. Kami paham bahwa supporter Indonesia akan menjadi faktor besar dalam pertandingan ini, tambah Jaffer. Tapi kami sudah terbiasa bermain di stadion dengan atmosfer besar. Kami harus tetap fokus dan menjalankan rencana permainan kami. Dari segi taktik, Bahrain dikenal memiliki pertahanan yang kokoh serta permainan fisik yang solid. Mereka juga memiliki beberapa pemain kunci yang mampu memberikan ancaman bagi lini pertahanan Indonesia. Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Mohamed Al-Romaihi, striker andalan Bahrain yang menjadi pencetak gol terbanyak tim dalam beberapa turnamen terakhir. Selain itu, lini tengah Bahrain juga diperkuat oleh Komail Al-Aswad yang dikenal sebagai motor serangan tim. Di sisi lain, Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong juga tengah berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan penting dalam laga sebelumnya. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Shaina Patinama, dan Rafael Struijk,
tim Garuda semakin menunjukkan kualitasnya di pentas internasional. Timnas Indonesia juga mengandalkan kecepatan pemain sayap mereka seperti Marcelino, Ferdinand, dan Sadil Ramdhani untuk membongkar pertahanan Bahrain. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Bahrain Juan Antonio Pizzi menyatakan bahwa timnya telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Indonesia. Kami mempersiapkan setiap pertandingan secara terpisah, dan sejauh ini persiapan kami sangat baik, kata Pizzi. Kami memahami situasi kami, juga situasi Indonesia dan tim lain di grup ini. Kami akan berusaha tampil maksimal demi meraih hasil terbaik. Bahrain saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 6 poin, jumlah yang sama dengan Indonesia di posisi keempat serta Tiongkok yang berada di dasar klasemen. Hal ini menjadikan laga pada Selasa nanti sangat krusial dalam menentukan arah persaingan di grup. Jika Bahrain mampu meraih kemenangan, mereka akan semakin membuka peluang untuk lolos ke putaran berikutnya. Sebaliknya, jika Indonesia menang, maka skuad Garuda akan memperkuat posisinya sebagai salah satu tim yang berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya. Selain faktor teknis dan taktis, faktor psikologis juga akan memainkan peran penting dalam laga ini. Tim yang mampu mengelola tekanan dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang. Bagi Bahrain, pengalaman mereka dalam berbagai turnamen internasional bisa menjadi modal berharga untuk menghadapi situasi sulit di laga tandang ini. Bahrain juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik saat berhadapan dengan Indonesia di laga-laga sebelumnya. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Bahrain lebih sering meraih kemenangan. Namun Indonesia juga telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari supporter, Indonesia berpotensi memberikan kejutan dalam pertandingan ini. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain diprediksi akan berjalan ketat sejak menit awal. Kedua tim akan berusaha untuk menguasai permainan dan mencetak gol lebih dulu guna mendapatkan momentum yang lebih baik. Faktor fisik juga akan menjadi kunci dalam laga ini mengingat intensitas permainan di kualifikasi Piala Dunia sangat tinggi. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah selanjutnya bagi kedua tim dalam perjuangan mereka untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Gara-gara Patrick Kluivert, Justin Kluivert kena hujatan netizen Indonesia. Justin Kluivert jadi sasaran amuk netizen media Cina sampai ikut angkat bicara. Kekalahan telak timnas Indonesia di markas Australia baru-baru ini meninggalkan luka mendalam bagi para supporter tanah air. Tak hanya kecewa, banyak dari mereka meluapkan kemarahan di media sosial. Namun, yang mengherankan adalah sasaran kemarahan ini tidak hanya ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetapi juga kepada anaknya, Justin Kluivert, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan laga tersebut. Akibatnya, media internasional, termasuk dari Cina, sampai ikut menyoroti aksi tidak pantas para netizen Indonesia. Ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, banyak pihak memiliki harapan besar. Keputusan ini dianggap sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional mengingat latar belakang Kluivert sebagai mantan pemain top Eropa dan pengalaman melatih di beberapa klub ternama. PSSI bahkan menegaskan bahwa pemilihan Kluivert adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sayangnya debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia jauh dari kata manis. Bertandang ke markas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan dengan skor telak 1-5. Hasil ini membuat jalan menuju Piala Dunia semakin sulit, terutama karena pesaing lain dalam grup justru meraih hasil positif. Kini, satu-satunya harapan timnas Indonesia adalah berjuang meraih posisi keempat dalam kualifikasi. Yang tentu saja tidak akan mudah mengingat lawan-lawan berikutnya adalah tim kuat seperti Bahrain, Cina, dan Jepang. Kekalahan ini langsung memicu reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Media sosial dibanjiri komentar pedas yang mayoritas menyoroti keputusan PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih. Banyak yang mempertanyakan kredibilitasnya dan menganggap bahwa keputusan mendepak Shin Tae-yong adalah sebuah kesalahan besar. Namun yang lebih mengejutkan, kemarahan netizen justru meluas ke arah yang tidak terduga. Justin Kluivert, yang merupakan putra Patrick Kluivert dan saat ini bermain di Premier League bersama Bournemouth, mendadak menjadi target serangan netizen Indonesia. Akun Instagram pemain berkebangsaan Belanda ini diserbu dengan ribuan komentar bernada ejekan, padahal ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan laga yang berlangsung di Australia.
Postingan terbaru Justin Kluivert yang sebenarnya hanya menampilkan dirinya mengenakan jersey timnas Belanda menjadi sasaran kemarahan. Lebih dari 5.000 komentar muncul dalam waktu singkat, sebagian besar berisi ungkapan frustrasi dan hinaan yang sama sekali tidak relevan dengan kekalahan timnas Indonesia. Fenomena ini bahkan menarik perhatian media internasional. Salah satu media olahraga asal Cina, Siboba, menyoroti bagaimana netizen Indonesia melampiaskan kekecewaan mereka secara tidak tepat. Dalam artikel mereka, Siboba menyoroti betapa ironisnya situasi ini. Kluivert dalam kurung anak Patrick Kluivert yang luar biasa diserang oleh penggemar Indonesia di media sosial. Demikian judul yang mereka angkat. Media ini memahami kekecewaan supporter Indonesia setelah kekalahan telak dari Australia, tetapi mereka merasa bingung mengapa Justin Kluivert yang menjadi sasaran amukan. Debut Patrick Kluivert bersama Indonesia berakhir dengan kekalahan 1-5 Indonesia dari Australia di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan telak tersebut sempat menimbulkan rasa kecewa di kalangan fans Indonesia, tulis Siboba. Namun mereka menyoroti bahwa tindakan netizen Indonesia justru tidak masuk akal. Namun yang mengejutkan, putra Kluivert dalam kurung Justin Kluivert yang saat ini bermain di Bournemouth juga mendapat serangan dari fans Indonesia. Lebih lanjut, media Cina itu menyoroti bagaimana ribuan komentar dengan nada kasar membanjiri unggahan Justin Kluivert yang sama sekali tidak berkaitan dengan timnas Indonesia. 2 hari yang lalu, Kluivert mengunggah postingan di media sosial tentang dirinya yang bermain untuk tim nasional Belanda. Tetapi penggemar Indonesia meninggalkan komentar di bawah postingan tersebut yang sebagian besar bersifat menyinggung, ungkap Siboba. Mereka pun menyayangkan tindakan para netizen yang dianggap berlebihan dan tidak mencerminkan semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia sepak bola. Fenomena seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di kalangan netizen Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain dan pelatih asing juga pernah menjadi sasaran serangan daring akibat hasil buruk timnas Indonesia. Namun dalam kasus Justin Kluivert, situasinya lebih absurd karena ia tidak ada kaitannya dengan pertandingan yang berlangsung. Sebagai pecinta sepak bola, wajar jika kita merasa kecewa ketika tim kesayangan mengalami kekalahan. Namun melampiaskan amarah secara tidak rasional justru akan merusak citra supporter Indonesia di mata dunia. Tindakan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakdewasaan, tetapi juga berpotensi merugikan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Klub dan pemain asing mungkin akan lebih berhati-hati berinteraksi dengan supporter Indonesia jika tindakan semacam ini terus berulang. Media internasional seperti Siboba dari Cina sudah menyoroti hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Jika kita ingin sepak bola Indonesia maju, maka sebagai supporter kita juga harus menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan sportif. Mengkritik secara konstruktif boleh, tetapi menyerang seseorang secara personal, apalagi tanpa alasan yang jelas, hanya akan merugikan diri sendiri dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia pertanyakan pemecatan Shin Tae-yong. Keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dalam kurung STY pada awal tahun 2025 menimbulkan kebingungan di kalangan pemain timnas Indonesia. Salah satu pemain yang mengungkapkan ketidakpahamannya adalah Ragnar Oratmangoen. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Zigo Sport yang dikutip pada Senin 24/3/2025, Ragnar bersama Kevin Dix dan Calvin Verdonk menyatakan bahwa mereka tidak memahami alasan dibalik pemecatan tersebut. Saya pikir kita semua memiliki pemikiran yang sama, mengapa harus sekarang? Ujar Ragnar Oratmangoen. Namun di sisi lain, ini adalah keputusan yang diambil oleh Presiden. Ragnar juga menyoroti perbedaan gaya kepelatihan antara STY dan pelatih Eropa. Meskipun awalnya ada perbedaan metode kerja, ia merasa bahwa STY telah membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Kami sudah mulai terbiasa. Sebagai pemain yang berasal dari Eropa, tentu ada perbedaan dalam metode kepelatihan. Namun, saya pikir dia sangat cocok berada dalam tim ini, tambahnya. Keputusan PSSI ini dinilai mengejutkan karena STY telah membangun chemistry yang kuat dengan skuad Garuda. Ragnar dan rekan-rekannya merasa bahwa perubahan ini terjadi di saat yang kurang tepat. PSSI berdalih bahwa kendala komunikasi menjadi salah satu faktor pemecatan. STY yang hanya menggunakan bahasa Korea disebut mengalami kesulitan dalam menyampaikan instruksi kepada pemain, terutama yang memiliki latar belakang Belanda. Namun, Ragnar justru membantah klaim ini. Komunikasi tidak pernah menjadi masalah besar dalam tim. Saya rasa itu bukan alasan yang cukup kuat untuk memecatnya, tegas Ragnar.
Pernyataan ini juga diamini oleh Calvin Verdon dan Kevin Dix. Mark Klok, salah satu pemain senior timnas Indonesia, sebelumnya sempat menyebut bahwa STY memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter. Namun, hal ini dibantah oleh Verdon dan Ragnar. Dia juga sering bercanda, jadi menurut saya dinamika dalam tim tetap berjalan baik, ujar Verdon. Kevin Dix, yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, juga memberikan kesan positif terhadap STY. Saya hanya berada di tim selama 4 atau 5 hari, tetapi saya melihat dia bisa berbaur dan tertawa bersama tim. Kesan saya terhadapnya sangat baik, ungkap Dix. Perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia. Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 dengan harapan dapat membawa perubahan besar dalam performa tim. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi strategi maupun hasil pertandingan. Salah satu pencapaian terbaik STY adalah membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 meskipun akhirnya harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Thailand. Selain itu, ia juga berperan besar dalam mengembangkan para pemain muda, termasuk yang berlaga di Piala Asia U-Strip 20 dan U-Strip 23. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, STY juga berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke babak berikutnya setelah meraih kemenangan penting dalam fase grup. Namun meski prestasi dan kinerjanya diakui, PSSI tetap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada awal 2025. Harapan di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, kini timnas Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan pelatih baru, Patrick Kluivert. Sosok asal Belanda ini diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Patrick Kluivert memiliki rekam jejak yang cukup impresif sebagai pemain dan pelatih. Ia pernah menjadi bagian dari tim pelatih Barcelona dan memegang peran penting dalam pengembangan pemain muda di Akademi La Masia. Dengan pengalaman tersebut, PSSI berharap Kluivert mampu membawa timnas Indonesia ke era baru yang lebih kompetitif. Namun, transisi dari STY ke Kluivert tidaklah mudah. Banyak pemain yang sudah terbiasa dengan metode kepelatihan STY harus menyesuaikan diri dengan pendekatan baru yang diterapkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Wawancara Ziggo Sport yang dilakukan sebelum FIFA Matchday melawan Australia ini semakin menarik perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa pemecatan STY masih menyisakan tanda tanya besar mengingat ia telah membawa perkembangan signifikan bagi timnas Indonesia. Kini harapan besar ada di pundak Patrick Kluivert. Mampukah ia melanjutkan tren positif yang telah dibangun STY? Ataukah perubahan ini justru akan mempengaruhi performa timnas Indonesia ke arah yang tidak diharapkan? Semua mata kini tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di bawah nahoda baru.